itu, Desa Karangjati diselimuti kabut tipis. Bulan purnama menggantung redup di langit. Tertutup awan tipis. Suara jangkrik berpadu dengan lolongan anjing yang terdengar bersahutan dari kejauhan. Warga desa sudah lama percaya bahwa malam Jumat Kliwon adalah malam paling angker. Malam ketika batas dunia manusia dan makhluk gaib menipis sehingga segala yang tak kasat mata bisa berjalan bebas di bumi. Namun tidak semua orang percaya. Bayu, seorang pemuda desa, menganggap itu hanya mitos yang dilebih-lebihkan orang tua. Malam itu ia nekat keluar rumah hanya untuk membuktikan bahwa semua hanyalah omong kosong. Dengan motor tuanya, Bayu melaju pelan, melewati jalan tanah menuju kebun tebu. Angin dingin menusuk kulit, membuat bulu kuduk berdiri. Ia sengaja memilih jalan itu karena terkenal angker. Di tengah kebun tebu ada pohon beringin besar yang diyakini warga sebagai tempat bersemayam makhluk halus. Sesampainya di dekat pohon, Bayu mematikan motor dan duduk di atas batu besar. Ia menyalakan rokok sambil menatap bulan yang samar. Mana hantunya? Katanya, Jumat Kliwon serem. Bohong semua, gumamnya. Awalnya memang tidak ada yang aneh, namun perlahan suasana berubah. Angin berhenti berhembus, suara jangkrik mendadak hilang. Hening, begitu hening, hingga Bayu bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dari arah kebun tebu terdengar suara gesekan daun. Bayu mengernyit, mencoba menajamkan telinga. Suara itu semakin lama semakin dekat, diikuti aroma bunga melati yang pekat. Bayu mulai gelisah. Ia menyalakan motor, tapi mesinnya mendadak mogok. Saat itulah ia mendengar suara perempuan tertawa lirih di belakangnya. Pelan, panjang, menusuk telinga. Hi, Bayu menoleh cepat. Di bawah cahaya bulan samar, berdiri sosok perempuan bergaun putih, lusuh, rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya melayang pelan. Kaki tidak menapak tanah. Bayu tercekat. Rokoknya terjatuh. Tubuhnya kaku. Perempuan itu perlahan mendekat. Rambutnya bergerak meski tak ada angin. Dari balik rambut tampak mata merah menyala menatapnya. Mulutnya menganga lebar. Suara tangis bayi terdengar samar keluar dari dalam kerongkongannya. Bayu mundur, namun kakinya terasa berat seperti dipaku ke tanah. Motor tuanya tak bisa dinyalakan meski ia memutar kunci berkali-kali. Sosok itu semakin dekat. Tangannya pucat dengan kuku panjang menjulur ke arah leher Bayu. Bayu berteriak histeris, lalu pingsan seketika. Ketika ia terbangun, sudah pagi. Motor tuanya masih di tempat yang sama, tapi tubuhnya penuh bekas cakar merah. Bayu pulang dengan tubuh gemetar. Warga desa geger mendengar ceritanya, dan sebagian menganggap itu balasan karena ia menantang malam Jumat Kliwon. Sejak malam itu, hidup Bayu berubah. Ia sering mimpi buruk.
mimpi melihat perempuan bergaun putih duduk di sudut kamarnya, atau mimpi bayi menangis di depan rumah. Kadang ia terbangun tengah malam dan mencium bau melati pekat memenuhi kamar. Lebih menyeramkan lagi, setiap malam Jumat Kliwon berikutnya, sosok itu selalu datang. Kadang menampakkan diri di cermin, kadang terdengar langkah kaki di atap rumah, kadang duduk di belakangnya ketika ia naik motor. Bayu mencoba berobat ke Ustaz, namun gangguan itu tak pernah benar-benar hilang. Ustadz hanya berpesan, jangan pernah lagi menantang malam Jumat Kliwon. Ada hal-hal yang tidak bisa kau lawan dengan keberanian kosong. Beberapa bulan kemudian, tepat malam Jumat Kliwon lagi, Bayu terpaksa pulang larut karena bekerja di kota. Jalan yang ia lewati sama kebun tebu dan pohon beringin besar. Hatinya sudah berdebar sejak awal, namun ia memaksa diri untuk tetap melaju. Ketika motor melewati pohon beringin itu, mesin kembali mati, lampu padam, jalan gelap total. Dari arah belakang terdengar tawa panjang yang menggema. Saat ia menoleh, puluhan sosok bergaun putih berdiri di kebun tebu, menatapnya dengan mata merah menyala. Di tengah-tengah mereka, sosok perempuan pertama yang dulu ia lihat melayang mendekat. Rambutnya kini menyingkap, memperlihatkan wajah pucat penuh luka, gigi hitam tajam, dan lidah panjang menjulur. Bayu berteriak sekuat tenaga, lalu tubuhnya jatuh pingsan di jalan. Esok pagi, warga menemukannya tergeletak. Sejak itu, Bayu sakit-sakitan, tubuhnya kurus, matanya kosong. Setiap malam Jumat Kliwon, ia menjerit-jerit seperti sedang melihat sesuatu. Lalu tubuhnya penuh bekas cakar. Hingga suatu malam, ia hilang dari rumah. Orang-orang menemukannya esok pagi, tergantung di pohon beringin besar di kebun tebu. Wajahnya pucat, matanya melotot, dan di dadanya tertulis dengan darah, "Jangan tantang kami di malam Jumat Kliwon." Kematian Bayu mengguncang seluruh warga Karangjati. Sejak ditemukan tergantung di pohon beringin, banyak orang takut keluar rumah saat malam Jumat Kliwon. Namun, ada hal yang lebih mengerikan. Setiap kali malam itu tiba, terdengar suara tangis dan tawa perempuan dari arah kebun tebu. Bahkan beberapa warga mengaku melihat bayangan Bayu berjalan di jalan tanah, mengenakan baju yang sama seperti malam ia mati. Wajahnya pucat, lidah menjulur, dan matanya melotot seperti ketika ditemukan di pohon. Kabar itu membuat Rean, sahabat dekat Bayu, gelisah. Ia merasa kematian Bayu tidak wajar. Malam itu, ia mendatangi Mbah Wiryo, seorang dukun tua yang dikenal paham soal dunia gaib. Bayu menentang malam Jumat Kliwon. Itu kesalahan besar, kata Mbah Wiryo dengan suara berat. Roh yang ia ganggu bukan satu, melainkan puluhan. Mereka menuntut tumbal dan kematian. Bayu belum cukup. Rian tercengang. Maksudnya belum cukup? Mbah Wiryo menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Setiap malam Jumat Kliwon, arwah-arwah itu
akan mencari korban baru hingga dendam mereka terbayar. Benar saja, beberapa minggu kemudian, tepat malam Jumat Kliwon, desa kembali geger. Seorang warga ditemukan tergeletak di sawah dengan tubuh penuh luka cakar. Di dekat tubuhnya ada jejak kaki perempuan kecil, namun meninggalkan bekas dalam di tanah yang kering. Warga panik. Mereka ramai menggelar doa di masjid, berharap gangguan itu berhenti. Tapi semakin banyak doa dipanjatkan, semakin sering gangguan terjadi. Kadang suara tangis bayi terdengar dari sumur tua. Kadang pocong melompat-lompat di jalan setapak. Kadang perempuan bergaun putih melayang di atas atap rumah. Anjing-anjing kampung menyalak tanpa henti setiap malam Jumat Kliwon. Bau melati selalu memenuhi udara, diikuti angin dingin menusuk tulang. Rian yang makin penasaran akhirnya memutuskan untuk menyelidiki. Dengan nekat, ia mendatangi pohon beringin di malam keramat itu, membawa kamera ponsel untuk merekam. Ketika sampai, ia melihat sesosok bayangan duduk bersila di bawah pohon. Bayangan itu ternyata Bayu, tapi bukan Bayu yang ia kenal. Matanya kosong, wajahnya penuh darah, dan lehernya masih ada bekas jeratan tali. "Kenapa kau kesini, Rian?" Suara Bayu terdengar gatal, bergema aneh. "Sekarang giliranmu." Dari balik kebun tebu muncul puluhan sosok gaib. Kuntilanak, pocong, genderuwo, semua berjalan mendekat. Rian berusaha kabur, tapi tanah di bawahnya terasa seperti menyedot kakinya. Seketika, ia merasa ada tangan dingin mencengkeram bahunya. Saat menoleh, ia melihat wajah kuntilanak yang dulu menghantui Bayu. Senyumnya lebar, matanya merah menyala, dan lidah panjang menjilat wajah Rian. Rian menjerit keras. Keesokan paginya, warga hanya menemukan kamera ponsel Rian di bawah pohon beringin. Layarnya retak, tapi masih bisa menyala. Ketika warga memutarnya, video terakhir menunjukkan wajah Ryan yang ketakutan. Lalu kamera terjatuh. Setelah itu, hanya terdengar suara tangis bayi, tawa perempuan, dan bisikan lirih. "Kau tidak bisa lari dari malam Jumat Kliwon." Sejak hari itu, desa Karangjati dianggap terkutuk. Banyak warga pindah, tapi suara tangis dan tawa itu masih terdengar setiap malam Jumat Kliwon. Dan siapapun yang lewat kebun tebu selalu merasa ada yang mengikuti dari belakang.